Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 pada video kali ini akan membahas mengenai mekanisme efektor imunitas yang dimediasi sel T. Sebelum berlanjut ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami ada Hizkia Sains, Widya Ningsih Ramli, ada Nuron Ismi, dan juga Rifka Amalia. Fungsi sel T dan pertahanan host. Sel T sangat penting untuk menghilangkan mikroba yang mampu bertahan hidup dan bereplikasi di dalam sel, serta untuk memberantas infeksi yang datang dari beberapa mikroba ekstraseluler, yang biasanya dilakukan dengan bantuan sel lain untuk membersihkan patogen infeksius. Selanjutnya ada jenis-jenis reaksi imun yang dimediasi sel T. Di sini ada sel T helper CD4+ yang bekerja dengan mensekresi sitokin yang melibatkan dan mengaktifkan leukosit lain untuk mencerna dan menghancurkan mikroba. Dan ada juga CD8+CTL yang bekerja dengan membunuh sel terinfeksi yang mengandung mikroba protein dalam sitosol dan menghilangkan reservoir seluler infeksi. Terdapat dua jenis mikroba yang menginfeksi dan bertahan hidup di dalam sel host inang. Yang pertama, mikroba seperti bakteri, jamur, dan protozoa yang dicerna oleh fagosit, namun dapat bertahan hidup dari mekanisme mikrobisida fagosit dan akhirnya bertahan hidup dalam vesikel fagolisosom atau sitosol. Yang kedua, virus yang menginfeksi sel fagosit dan non-fagosit kemudian bereplikasi dalam nukleus dan sitosol sel yang terinfeksi tersebut. Jadi, secara umum sel T helper CD4 positif akan mengeliminasi mikroba infeksius jenis 1 dan CD8 positif sitotoksik T limfosit atau CTL mengeliminasi mikroba jenis 2. Imunitas yang diperantarai sel terhadap patogen ditemukan sebagai bentuk kekebalan terhadap infeksi bakteri intraseluler yang dapat ditransfer dari hewan yang imun ke hewan naif atau normal oleh sel yang sekarang dikenal sebagai limfosit T, tetapi tidak oleh antibodi serum. Nah, telah diketahui dari studi paling awal bahwa spesifisitas imunitas yang diperantarai sel terhadap mikroba yang berbeda adalah fungsi dari limfosit, tapi eliminasi mikroba adalah fungsi dari makrofag yang diaktifkan. Nah, pada gambar ini merupakan grafik imunitas yang diperantarai sel terhadap bakteri intraseluler, yaitu Listeria monocytogenes. Dalam percobaan ini, sampel limfosit atau serum antibodi diambil dari tikus yang sebelumnya telah terkena dosis subletal organisme Listeria atau tikus imun dan ditransfer ke tikus normal, dan penerima dari transfer adopsi ditantang dengan bakteri. Jumlah bakteri diukur dalam limpa tikus penerima untuk menentukan apakah transfer telah memberikan kekebalan. Perlindungan terhadap tantangan bakteri dilihat dari berkurangnya pemulihan bakteri diinduksi oleh transfer sel limfoid imun yang sekarang dikenal sebagai sel T, tetapi tidak dengan transfer serum. Bakteri dibunuh secara in vitro oleh makrofag yang diaktifkan tetapi tidak oleh sel T. Subset sel T helper CD4+ dibedakan berdasarkan profil sitokin. Yang pertama, TH1 sel. Subset TH1 diinduksi oleh mikroba yang dicerna dan mengaktifkan fagosit, dan sel TH1 merangsang pembunuhan mikroba yang dimediasi fagosit. Kemudian sel TH1 yang bekerja melalui CD40 ligan dan interferon Y meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh mikroba fagositosis. Yang kedua, TH2 sel. Sel TH2 diinduksi pada infeksi cacing parasit dan mendorong penghancuran yang dimediasi oleh imunoglobulin E, sel mast, dan eosinofil dari parasit ini. Selanjutnya, sitokin TH2 menghambat aktivasi makrofag klasik dan merangsang jalur alternatif aktivasi makrofag. Kemudian sel TH2 terlibat dalam reaksi alergi terhadap antigen lingkungan.
Aktivasi relatif sel TH1 dan TH2 sebagai respons terhadap mikroba infeksius dapat menentukan hasil infeksi. Kemudian yang ketiga, TH17 sel. Sel TH17 berkembang pada infeksi bakteri dan jamur dan menginduksi reaksi inflamasi yang menghancurkan bakteri dan jamur ekstraseluler dan dapat menyebabkan beberapa penyakit inflamasi. Kemudian fungsi utama dari sel TH17 ini adalah untuk merangsang perekrutan neutrofil dan pada tingkat lebih rendah monosit sehingga menginduksi peradangan yang menyertai banyak respon imun adaptif yang dimediasi sel T. Nah, jadi pada gambar ini dapat disimpulkan perbedaan fungsi atau karakteristik dari ketiga subset CD4. Yang pertama, TH1 itu menghasilkan IFNY atau interferon Y yang menghasilkan makrofag untuk membunuh bakteri intraseluler. Nah, biasanya ini berperan dalam penyakit autoimun dan peradangan kronis. Kemudian TH2 itu menghasilkan IL-4, IL-5, dan IL-13 yang mengaktifkan eosinofil untuk membunuh parasit atau helminthes, biasanya berperan dalam alergi. Dan terakhir, TH17 menghasilkan IL-4, IL-5 yang mengaktifkan neutrofil untuk membunuh bakteri ekstraseluler, biasanya berperan dalam penyakit autoimun. Selanjutnya, pada gambar dijelaskan bagaimana perkembangan sel efektor TH1, TH2, dan TH17. Pada gambar A, dijelaskan bahwa perkembangan sel TH1 dimulai dengan sel dendritrik dan makrofag menghasilkan IL-12 dan sel NK menghasilkan IFNY untuk menanggapi adanya bakteri intraseluler dan virus. Kemudian ketika sel T naif mengenali antigen mikroba ini, sel T terpapar IL-12 dan IFNY. IFN tipe 1 yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi virus juga mendorong diferensiasi TH1. Sitokin ini mengaktifkan faktor transkripsi yang disebut TBET, STAT4, dan STAT1 yang mendorong diferensiasi sel T menjadi subset TH1. Kemudian pada gambar B, diferensiasi sel T CD4 plus naif menjadi sel TH2 dirangsang oleh IL-4 yang mungkin diproduksi oleh sel MAS, sel jaringan lain, dan sel T itu sendiri di tempat infeksi cacing. Kombinasi stimulasi antigen dan IL-4 mengaktifkan faktor transkripsi GATA3 dan STAT6 yang bersama-sama mendorong diferensiasi ke subset TH2. Sel-sel ini menghasilkan lebih banyak IL-4 dan dengan demikian semakin memperkuat respon TH2. Yang terakhir pada gambar C, perkembangan sel TH17 dari sel CD4 plus naif didorong oleh sitokin yang disekresikan oleh sel dendritrik dan makrofag sebagai respon terhadap jamur dan bakteri ekstraseluler. Pengenalan glikans jamur dan peptidoglikan bakteri dan lipopeptida oleh reseptor imun bawaan pada sel dendritrik merangsang sekresi beberapa sitokin, terutama IL-1, IL-6, dan IL-23. Ini bertindak bersama dengan mengaktifkan faktor transkripsi RORYT dan STAT3 yang menginduksi diferensiasi TH17. Sitokin lain yaitu TGF-beta juga berpartisipasi dalam proses ini.